Halo, selamat siang sahabat Indonesia. Jumpa lagi pada acara Hot News pada siang hari ini. Pada kesempatan ini saya akan berbicara santai dengan salah satu narasumber, yaitu Mas Rudi Askamri, salah satu direktur di Lembaga Kajian Anak Bangsa. Beliau adalah Direktur Kajian Sosial Politik dan Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan ini saya dan Mas Rudi akan bincang-bincang yang sedang hot tentunya pada akhir-akhir ini, yaitu tentang revolusi. Dulu awal kepemimpinan Presiden Jokowi di periode pertama digemborkan atau digaungkan adalah revolusi mental. Saya pengen minta respon atau tanggapan dari seorang Mas Rudi yang selama ini mengamati tentang sosial politik, bagaimana tentang revolusi mental yang pada saat itu menjadi program utamanya Pak Jokowi. Mas Rudi, gimana Mas Rudi melihat revolusi mental yang dilaksanakan atau yang dijadikan jargon Pak Jokowi pada pemerintahan yang pertama dulu? Iya, Mas Dwi. Ya. Terima kasih. Ini informasi menarik karena ini lagi dipertanyakan banyak orang tentang revolusi mental ini. Seperti yang Mas Dwi sampaikan tadi, tahun 2014 Pak Jokowi menelurkan program yang spektakuler waktu itu ya. Betul. Namanya revolusi mental. Cuma sayang Mas, setelah dianalisis selama 5 tahun, saya menyimpulkan program ini gagal. Oke. Tapi mohon maaf Mas, itu dianalisis atau dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi pada yang karena pertama? saya analisis karena itu berdasarkan sudah dilaksanakan. Oke. Ya. Yang pertama, waktu itu kebetulan saya dipanggil oleh beliau untuk menganalisis kegagalannya di mana. Karena waktu itu saya menulis tentang sesuatu bahwa revolusi mental ini gagal. Gitu. Saya sampaikan sama beliau bahwa yang pertama adalah menurut saya beliau kurang tepat memilih panglima perang untuk mengamankan revolusi mental ini. Quote unquote Mas ya, panglima. Saya sampaikan juga pada beliau, pasca perang Korea waktu itu, Korea Utara dan Selatan, Jenderal Park Chung yang sekarang jadi presiden waktu itu, itu memimpin revolusi mental di Korea Selatan dan berhasil karena beliau memimpin langsung, hands on gitu. Nah, ini waktu itu kita mengharapkan Pak Jokowi yang memimpin langsung. Nah, ternyata beliau menunjuk waktu itu Menko PMK, itu pembangunan manusia dan kebudayaan, Ibu Puan Maharani sebagai panglima perang dan kurang berhasil. Gitu. Indikatornya jelas, Mas. Indikatornya kenapa kok nggak berhasil itu adalah pertama sasaran. Sasarannya hanya 2, ASN dan seluruh pegawai BUMN. Ternyata parameternya adalah pada waktu Pilpres tahun 2019, dari pegawai BUMN hanya 22% yang memilih Pak Jokowi. Yang 78% tidak memilih Pak Jokowi. Itu dianggap satu indikasi atau parameter kegagalannya revolusi mental. Saya teruskan dulu. Yang ASN hanya 27%. 27%. Yang tidak memilih Pak Jokowi, ASN itu adalah 73%. Sisa dari itu tadi. Ada pertanyaan, apakah benar bahwa mereka tidak memilih itu dianggap menjadi indikator gagalnya revolusi mental? Nah, saya punya pembenaran begini. Memang tidak semua mereka ini mempunyai pro ideologi khilafah yang tidak memilih Pak Jokowi. Tapi tidak ada perubahan mindset. Contohnya begini, saya waktu itu bertanya kepada salah satu ASN, karena saya seorang trainer, saya sering jalan-jalan ini Mas. Saya tanyakan, kenapa tidak mau memilih Pak Jokowi? Gitu ya. Jawabannya cukup menohok. Di zaman Pak Jokowi ini terlalu banyak pekerjaan, tapi susah cari uang tambahan. Uang tambahan? Iya. SPJ diperketat, jadi tidak bisa lah. Zaman dulu kan zaman uang tambahan banyak. Nah, artinya apa Mas? Artinya ada mental koruptif yang tidak berubah. Terus yang kedua, ada sebagian ASN yang memang terpapar Mas, ideologi yang non Pancasila. Nah, ini jadi sama, BUMN sama ASN itu sama. Ada dua kelompok ini. Kelompok yang tidak nyaman dengan Pak Jokowi karena menurut mereka susah cari uang tambahan, dan ada sebagian yang ideologinya tidak Pancasila murni. Nah,
di BUMN itu sangat jelas, Mas. Yang jelas banyak indikasi terpaparnya BUMN. Salah satu lembaga dari NU merilis suatu penelitian bahwa hampir 90% dana CSR dari BUMN itu diarahkan ke ormas-ormas atau organisasi yang terindikasi pro khilafah. Nah, artinya ada beberapa kelompok di BUMN itu yang sudah terpapar. Kalau kita analisa lebih jauh lagi, kenapa mereka terpapar? Itu jauh sebelum Pak Jokowi ada, Mas. Itu mulai tahun 2004 waktu itu, karena pemerintahan Pak SBY di awal sampai 10 tahun. Karena mohon maaf ini saya terus terang saja, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ada di dalam pemerintahan, sehingga mereka masuk dan mereka ini, Mas Dwi, mempunyai pola pergerakan yang sangat telaten dan masif, dan senyap. Tidak hura-hura, tidak show off. Akhirnya itu yang terjadi. Saya kembali lagi yang analisis saya tadi ya ke Pak Jokowi tadi ya. Yang pertama salah memilih Panglima Perang. Yang kedua adalah materinya itu terlalu daki-daki, terlalu jelimet dan terlalu kalimatnya pakai kalimat-kalimat langit gitu, Mas. Langit ya. Ingat zaman bahasa dewa ya. Santiasi P4 ya, itulah ya. Iya. Itu nggak cocok dengan kekinian, Mas. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah metodologi penyampaiannya. Trainingnya itu hanya disampaikan seperti training biasa. Nah, itu tinggal nggak masuk gitu ya. Terus yang keempat, sasarnya terlalu kecil, yaitu adalah ASN dan BUMN. Dan ternyata yang tadi saya bilang, dua ini kan hampir 80% tidak memilih Pak Jokowi. Iya. Nah, itu kemudian waktu itu beliau minta kepada saya, apa usulannya? Nah, saya bilang harus ada revitalisasi program berevolusi mental. Yang pertama saya usulkan ya adalah jangan pakai kata revolusi mental. Karena ada nomenklaturnya di nomenklaturnya karena ada beberapa yang alergi dengan kata-kata revolusi mental ini. Jadi harus pakai katakanlah pelatihan Indonesia tangguh atau manusia tangguh Indonesia lah, gitulah. Jadi hal seperti itu ya, sehingga bisa diterima banyak orang. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk merevitalisasi program ini? Ada 4 juga. Yang pertama, Pak Jokowi harus langsung hands on menjadi Panglima Perang untuk revolusi mental. Yang kedua, materinya harus diganti, Mas. Diganti yang sangat sederhana, yang sangat kekinian, jadi semuanya bisa nangkep dan outputnya harus jelas, yaitu adalah munculnya perubahan, yaitu adanya empati sosial yang timbul. Kalau kita orang Jawa, Mas, empati sosial itu adalah kalau kamu dijubit sakit jangan nyubit. Nah, gitu, kalau empati sosial ini muncul, Mas Dwi, menurut saya tidak ada tercaan di media sosial itu nggak ada lagi. Orang akan berpikir kalau saya menghina orang, bagaimana kalau saya dihina? Saya nggak akan mau menghina orang karena saya juga nggak suka dihina. Nah, itu kan hal seperti itu. Jadi materinya diganti dengan kalimat yang sederhana dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kekinian. Yang ketiga, metodologi, Mas. Metodologi harus diganti. Saya ngambil contoh, mohon maaf ini, contoh baik nih, Mas. PKS. PKS itu adalah salah satu partai yang mempunyai program kaderisasi terbaik menurut saya. Karena dia bisa menginfiltrasi doktrinnya kepada kader-kadernya itu. Ternyata begitu saya lihat, pakai cara apa mereka? Cara hipnoterapi. Ya, jadi mereka masuk ke otak belakang sehingga orang itu bisa berubah cepat. Jadi kayak anak buah kita yang ngomongnya belepotan gitu ya. Kalau masuk di situ, Mas, 3 bulan bisa langsung jadi Rizik Syihab gitu. Wah, radikal. Bisa pidato orator gitu. Ternyata apa? Diisi, Mas. Dikosongkan dulu di otak kecilnya itu, diisi dengan hipnoterapi. Nah, hipnoterapi ini kan hanya alat ya, Mas. Sarana lah ya, Mas. Sarana. Nah, kalau itu dipakai tapi kontennya diganti dengan nasionalisme dan Pancasila, bisa toh? Nah, itu yang harus usulkan. Terus yang keempat adalah cakupannya harus diperlebar. Tidak hanya ASN dan BUMN, tapi juga TNI Polri dan anggota masyarakat yang lain, serta pelajar. Pelajar pastinya. Pasti, ya. Pelajar mungkin bisa dititipkan di di program mata pelajaran ya, budi pekerti. Nah, ternyata Mas Dwi, mohon maaf, itu pembicaraan saya dengan Pak Jokowi tahun Oktober tahun 2019, Mas.
Sudah setahun yang lalu. Setahun yang lalu, Mas ya. Sampai sekarang ternyata belum ada realisasi. Saya masih pakai kata belum. Ya, jadi belum itu bukan tidak. Masih optimis lah. Masih insya Allah kalau ada harapan. Karena saya sangat, Mas Dwi percaya dengan Pak Jokowi bahwa visi yang pertama beliau itu kan adalah pembangunan SDM. Ini kan menyangkut SDM nih. Betul. Buat apa kita mendidik orang pinter tapi tidak berakhlak? Ya, antanya kemampuan imam dan takwa itu harus dibarengi dengan kemampuan untuk iptek. Iptek dan itu menjadi satu. Terus gini lagi, Mas, ini saya potong dulu, Mas. Kalau tindak kelakuan koruptor atau korupsi itu masih banyak dilakukan oleh para pejabat misalnya, itu termasuk indikasi dalam gagalnya revolusi mental ya, Mas? Loud and clear, Mas. Karena apa? Mental koruptif itu kan sangat merugikan. Luar biasa, Mas. Uang rakyat dan seharusnya bisa dipakai untuk yang lain-lain tapi dimakan. Itu jelas. Saya bilang sama beliau juga, yang disasar untuk revolusi mental bukan hanya pegawai kecil-kecil, tapi justru yang di atas juga, Mas. Sekarang ini kan kita pakai Mas, pakai metodologi orang yang keteladanan. Keteladanan lah. Keteladanan. Kalau orangnya atasnya begitu, yang bawah juga sama. Dan saya setuju dengan Mas Dwi, itu menjadi sasaran pokok. Belum pernah disentuh itu, Mas. Gitu itu yang terjadi. Terus begini, Mas, kalau boleh saya simpulkan dalam kesimpulan kecil ya, artinya revolusi mental yang dilakukan Pak Jokowi pada periode pertama gagal, Mas ya, quote unquote ya. Gagal, Mas ya. Nah, sekarang ini gini, Mas, di periode kedua beliau tidak menggaungkan lagi. Tetapi baru-baru ini kedatangan Mas Pak Rizik Syihab. Baru pulang dari pengasingan. Dia punya jargon baru, Mas. Revolusi akhlak. Nah, ini nih, Mas. Kalau yang saya pahami, revolusi akhlak itu adalah keteladanan. Keteladanan. Sama dengan revolusi mental tadi, keteladanan. Tapi bagaimana pandangan seorang Mas Rudi melihat jargon yang dibawa Pak Rizik Syihab ini tentang revolusi akhlak? Kira-kira gimana, Mas Rudi? Nah, yang pertama mungkin Rizik Syihab ini seorang marketing yang baik, Mas. Ada ruang kosong selama setahun pemerintahan Pak Jokowi yang kedua itu kan revolusi mental tidak digaungkan lagi. Makanya beliau datang mengisi ruang kosong ini dengan membuat jargon yang berbeda namanya revolusi akhlak gitu ya. Tapi revolusi akhlak itu saya sampai detik ini belum melihat seperti apa programnya beliau. Nah, kalau di Indonesia ini, Mas, harus ada keteladanan. Ya, pasti. Bagaimana mungkin seorang merevolusi akhlak orang lain kalau akhlaknya nggak baik? Itu kan jadi pertanyaan besar gitu ya. Sebagai contoh, mohon maaf nih dengan segala hormat saya, Pak Rizik Syihab waktu itu mengungsi atau melarikan diri dalam tanda kutip ke Arab Saudi, itu kan masih ada kasus masalah akhlak. Tertinggal akhlak yang tertinggal. Akhlak yang tertinggal dan belum selesai. Saya tidak mengatakan beliau bersalah atau tidak, tapi kasus itu masih mengganjal. Dan kita tunggu saja janji dari polisi, katanya mau dilanjutkan, gitu ya. Ini juga masalah akhlak. Jadi artinya agak kontradiktif, Mas, antara apa yang disampaikan beliau tentang revolusi akhlak dengan masalah akhlak yang belum selesai. Tapi begini, Mas Rudi, saya melihatnya begini. Kedua revolusi ini kalau dihadapkan ya, Mas ya. Kalau dihadapkan ini akan terjadi benturan ya, Mas ya. Satu revolusi mental, satu revolusi akhlak. Dua-duanya sebenarnya membutuhkan keteladanan dari siapapun yang ada di atas. Nah ini kalau nanti jargon ini sama-sama dikencengkan, gimana kita menghadapi situasi yang begini? Mas, beberapa asumsi kita bicarakan ya. Asumsinya Pak Jokowi ini agak tidak membahas masalah program revolusi mental, mungkin karena beberapa bulan pada saat periode kedua ini ada pandemi itu. Nah, mungkin beliau fokusnya ke pandemi lah. Dan sekarang masuk resesi, mungkin di recovery resesi juga. Setelah ini berlalu, mungkin beliau akan sampaikan. Nah, kalau ada nanti program revolusi mental akan dijalankan kembali dengan revitalisasi, Mas, dengan beberapa perbaikan yang seperti saya usulkan atau mungkin yang lain mengusulkan, saya jauh lebih optimis, ini jauh lebih bagus dan lebih menyasar kepada kebutuhan masyarakat dibanding revolusi akhlak. Karena revolusi akhlak ala Pak Rizik Syihab itu satu belum ada polanya, bentuknya seperti apa.
sama saja dengan agama yang lain, dan itu hanya klasternya adalah agama Islam. Ya. Padahal di Indonesia kan begitu heterogen, ini, Mas. Jadi saya justru lebih optimis kalau revolusi mental ini bisa mengalahkan itu. Karena apa? Programnya lebih heterogen untuk keseluruhan, dan yang kedua lebih integratif untuk seluruh bangsa, dan yang ketiga nih, Mas, akses pemerintah kan lebih banyak untuk menjangkau ruang publik, termasuk pendanaannya, Mas. Seharusnya Nah, itu. Ini kita bicara ideal. Ideal. Kalau beliau, Pak Presiden, menggulirkan kembali program revolusi mental yang sudah direvitalisasi. Tapi asumsi kedua bisa terjadi, Mas Dwi, kalau tidak ada lagi revolusi mental. Ya, karena revolusi mental ini waktu terakhir saya ketemu beliau katanya dititipkan di salah satu unit kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Wah, dianggap nggak penting dong, Mas? Menurut saya penting, tapi terlalu kecil. Ya. Hanya cukupnya kan untuk pelajaran dan mahasiswa. Padahal yang terpapar itu di luaran di masyarakat lain gitu ya. Ini nyun sewu, Mas, ini nggak tersentuh sama sekali. Saya tetap mendorong Pak Jokowi untuk harus ada program itu. Mas Dwi, nyun sewu, ini dalam kesempatan ini saya harus sampaikan, Mas, kalau kita lihat di desa-desa ini, Mas, di perkotaan yang di marginal ini, keterpaparan orang, anak muda, generasi milenial terhadap ideologi non Pancasila besar, Mas. Betul, setuju saya, Mas. Dan negara belum berbuat apa-apa. Ya, belum bisa hadir. Belum bisa hadir di sana. Artinya kan harus diselesaikan ini, Mas. Ya. Kalau kita mau menuju ke 2045 Indonesia emas, bagaimana kita bisa dengan SDM yang seperti ini? Ya. Dan waktu tahun 2045 itu, Mas, hampir 60% dari demografi penduduk itu angkatan muda loh. Nah, yang sekarang ini masih kecil-kecil, masih 3 tahun, 5 tahun, atau mungkin sampai 25 tahun lah, gitu ya. Itu kan 25 tahun lagi kan memegang kendali negara ini, Mas. Bagaimana mempersiapkan generasi muda ini? Kalau kita nggak punya program, Mas. Jadi negara harus hadir, Mas. Betul. Harus hadir kembali membuat revolusi. Kalau tidak, nanti ruang kosong ini diisi kayak revolusi akhlak ini. Belum ada polanya, tidak ada kajian ilmiahnya, disusupkan begitu saja. Nah, kalau ini murni, kalau tidak, apalagi diembel-embeli NKRI bersyariah. Ini kan lebih bahaya, Mas. Kalau menurut saya hadirnya jargon revolusi akhlak ini, mudah-mudahan, Mas, saya berharap melecut Presiden kita untuk kembali menggulirkan program revolusi mental yang sudah diperbarui. Setuju ya, Mas. Karena begini, Mas, dari ada beberapa teman yang memberikan masukan kepada saya, jangan sampai revolusi mental itu gagal, ya, karena banyak yang kita juga mengalami juga, ya, kita melihat sendiri banyak, mohon maaf nih, para pejabat, para siapapun itu, saya Pancasila, tapi nggak Pancasila. Gitu, Mas, ya, tidak mengamalkan apa nih putih-putih yang ada dalam Pancasila. NKRI harga mati, tapi dia masih korupsi, misalnya begitu, Mas, ya. Artinya apa? Ini harus menjadi menjadi keteladanan semua buat kita semua. Jangan sampai para siapapun yang ada di atas justru memberikan keteladanan yang tidak baik kepada masyarakat bangsa. Gimana, Mas Rudi? Saya setuju, Mas. Kekhawatiran kita sama, ya. Waktu itu saya bilang sama Pak Jokowi, sebenarnya materinya seperti apa yang diberikan kepada masyarakat. Ya. Sebetulnya nggak jauh-jauh, Pak. Bagaimana kita menerjemahkan secara konkret tentang Pancasila. Itu saja. Contoh, Mas, kalau kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, berarti artinya kita mempercayai adanya Tuhan. Kalau orang percaya dengan Tuhan, otomatis dia harus percaya bahwa semua di dunia ini adalah ciptaan Tuhan dengan segala perbedaannya. Jadi tidak mungkin dia menghujat orang yang berbeda agama, berbeda suku, nggak mungkin. Sekarang contohnya revolusi akhlaknya Pak Rizik, bagaimana dia menghina-hina etnis Cina misalkan. Nah, itu nggak berketurunan yang Maha Esa menurut saya, karena etnis apapun kan ciptaan Tuhan, Mas. Nah, yang kedua masalah kemanusiaan yang beradab. Ini kan sangat mudah diterjemahkan untuk yang generasi milenial adalah solidaritas sosial, bagian empati, itu saja ya gitu ya. Jadi turunannya kan gampang. Untuk level SMA begini, SD begini, untuk masyarakat seperti ini, TK begini, nggak usah nama Pancasila disebut. Tapi ini loh, nilai-nilainya, value-nya. Persatuan Indonesia itu kan solidaritas sosial kita. Kita harus ada gitu loh.
Nah, Mas Dwi, ada beberapa Pancasila ini, kalau menurut saya tetap Mas, bahwa founding fathers kita bukan tanpa tujuan mengurutkan sila-sila ini. Betul. Nah, sila kelima ini adalah tujuan akhir dari negara ini, yaitu terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prasyaratnya apa? 4 sila terpenuhi dulu, Mas. Iya. Itu menurut saya. Itu saja diterjemahkan secara detail, implementasinya dengan bahasa bumi gitu, Mas. Sehingga anak milenial bisa terima, anak di pedesaan bisa terima, perkotaan bisa terima. Oke. Menurut saya sangat simpel saja. Simpel dan sederhana sekali, Mas Adi. Sederhana. Cuma masalahnya, Mas, harus ada dimulai dari Pak Jokowi karena beliau sekarang pemimpin kita. Tanpa beliau mempunyai suatu greget untuk membuat itu, ya mohon maaf, kekhawatiran kita bukan beralasan bahwa ruang kosong ini akan diisi lagi. Orang lain. Terima kasih Mas Rudi, bincang-bincang siang hari ini. Sahabat Indonesia, demikian bincang-bincang saya dengan Mas Rudi Askamri. Bagaimana kita menghadapi situasi yang sekarang ini, di mana ada revolusi mental dan satu lagi ada revolusi akhlak. Ini dua-duanya sama menuju tujuan yang baik, tetapi di dalam implementasinya kalau dihadapkan akan terjadi benturan-benturan. Apa yang disampaikan Mas Rudi tadi betul, bahwa revolusi mental itu bagaimana kita mengambil value dari sila-sila dalam Pancasila. Itu sederhana, kemudian dikemas di dalam bahasa yang sederhana. Kemudian dipimpin oleh seorang panglima, quote unquote, untuk melaksanakan revolusi mental ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kuncinya adalah ketauladanan. Sahabat Indonesia, demikian wawancara atau bincang-bincang santai saya dengan Mas Rudi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di acara Hot News berikutnya.